A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Saya Aryo Moko Ginta dari Program Studi Manajemen Dakwah semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas tafsir saya, yaitu rangkuman 4 surah dari Tafsir Al-Misbah oleh Profesor Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, surah Asy-Syu'ara. Profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa tema dari surah ini adalah kisah para nabi. Menurut beliau, nama Asy-Syu'ara buat surah ini diambil dari ayat 224. Agaknya karena kata Asy-Syu'ara hanya sekali itu ditemukan dalam Al-Quran, sehingga dengan menyebutnya orang tidak akan keliru memahami bahwa yang dimaksud adalah surah yang ke-26 dalam perurutan mushaf. Popularitasnya pun menjadi sangat tinggi karena ayat itu mengecam para penyair yang oleh masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran mendapat tempat yang sangat terhormat. Beliau juga menjelaskan bahwa mereka, para penyair, pada masa itu dapat diserupakan dengan media masa kini yang dapat menyebarluaskan informasi, mengangkat derajat seseorang atau masyarakat tertentu, atau mendiskreditkannya. Yang kedua, surah An-Naml. Menurut Quraish Shihab, surah ini dikenal juga dengan nama surah Sulaiman. Boleh jadi karena uraian tentang nabi yang raja itu diuraikan pada surah ini dengan sedikit lebih rinci dibandingkan dengan uraian tentang beliau pada surah-surah yang lain. Dalam surah ini diuraikan tentang kerajaan-kerajaan terbesar yang pernah dianugerahkan kepada seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, dan diuraikan pula umat bangsa Arab yang terkuat, yaitu Tsamud, serta kerajaan Arab yang agung, yaitu kerajaan Saba. Dijelaskan juga bahwa awal dan akhir surahnya bertemu dalam satu tema, yaitu keluasan pengetahuan serta hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surah Al-Qasas. Surah ini dinamakan Al-Qasas yang berarti cerita atau kisah. Menurut Profesor Quraish Shihab, tidak dikenal nama lain dari kumpulan ayat-ayat surah ini kecuali Al-Qasas. Beliau menjelaskan bahwa penamaan ini agaknya disebabkan karena lafaz tersebut ditemukan pada ayat 25. Di sana ditemukan uraian Nabi Musa alaihissalam tentang pengalaman beliau di Mesir sebelum datang ke Madian, di mana beliau ditampung oleh yang kemudian menjadi mertuanya, yakni Nabi Syu'aib alaihissalam. Surah ini pun masih menurut Quraish Shihab ditutup dengan melukiskan bahwa segala sesuatu akan binasa, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, dan yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah segala sesuatu akan dikembalikan dan tiada tempat berlindung kecuali Allah semata. Yang terakhir, surah Al-Ankabut. Menurut penjelasan Quraish Shihab, surah Al-Ankabut merupakan salah satu surah yang diperselisihkan masa turunnya. Namun, jika memperhatikan keserasian ayat-ayatnya serta mengamati riwayat-riwayat, maka Profesor Quraish Shihab cenderung sepakat dengan pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa seluruh ayat-ayatnya adalah makkiyah. Akhir ayat yang menjadi penutup surah ini bertemu dengan awalnya yang berbicara tentang keniscayaan ujian dan perlunya berjihad menghadapi ujian itu, sekaligus menyatakan bahwa dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya adalah untuk dirinya sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya, yaitu dan orang-orang yang berjihad pada kami, pasti kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.